Langit di atas sekte awan bening tampak jernih pagi itu, namun suasana di halaman latihan justru penuh ketegangan. Seorang pemuda kurus berdiri di tengah lingkaran para murid, tubuhnya kotor dan berdebu, sementara wajahnya tetap tegak menatap orang-orang yang mengejeknya. Namanya Jin Yuan, dan hari ini adalah hari pengumuman hasil uji pembukaan inti roh, tahapan pertama setiap kultivator. Dia benar-benar tidak memiliki inti roh, teriak salah satu murid menahan tawa. Tak heran, anak yatim piatu dari desa kumuh berharap jadi kultivator, mimpi tinggi sekali. Ketua pelatih, Elder Fan, menghela napas panjang lalu melangkah maju. Jin Yuan, karena tidak memiliki inti roh, kau tak layak melanjutkan kultivasi di sekte ini. Demi sumber daya dan reputasi, mulai hari ini kau dikeluarkan dari sekte awan bening. Seakan tidak cukup, sekelompok murid menyiramkan air dingin ke tubuh Jin Yuan saat ia berjalan pergi dari halaman itu. Namun, matanya tetap dingin dan langkahnya tak goyah. Bukan karena ia tak merasakan sakit, tetapi karena ia sudah terlalu sering dicaci. Hari ini hanya penegasan dari dunia bahwa ia memang tidak pantas. Di bawah tebing belakang sekte, Jin Yuan duduk sendirian. Tangannya menggenggam batu kecil, matanya kosong menatap langit. Ia bertanya dalam hati, apakah memang sudah takdirnya menjadi sampah di mata semua orang? Namun jauh di dasar bumi, tempat ia duduk, sesuatu mulai bergetar. Sebuah denyut lembut, seolah jantung dunia merespons kesedihan hatinya. Jin Yuan tak menyadari bahwa tanah tempat ia duduk perlahan menghangat dan energi tak terlihat mulai mengalir ke tubuhnya. Malam tiba dan Jin Yuan masih tertidur dengan nyenyak. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang kosong yang tak berujung, di mana langit bersinar namun tak memiliki matahari. Suara tanpa wujud berbisik, "Kau bukan tidak memiliki inti roh, kau adalah inti dunia." Ketika ia terbangun, dahinya basah oleh keringat. Suara itu masih terngiang jelas, meski tak bisa dijelaskan dengan logika. Jin Yuan menatap tangannya dan untuk pertama kalinya merasakan aliran hangat, lembut namun kuat mengalir di nadinya. Hari berikutnya, ia tidak kembali ke desa, tetapi mendaki bukit tua di luar wilayah sekte. Di sana, terdapat gua terlarang yang konon telah memakan banyak nyawa. Namun entah mengapa, tubuhnya tak takut. Sebaliknya, gua itu terasa seperti rumah. Di dalam gua, ia menemukan dinding-dinding yang penuh simbol aneh. Ketika jarinya menyentuh salah satu simbol, sebuah gelombang energi meledak, melemparnya hingga terhempas ke dinding. Tapi dari sana, tubuhnya menyerap semua energi itu tanpa henti. Beberapa hari kemudian, para pemburu roh yang sedang melintasi wilayah gua terkejut melihat aura aneh yang memancar dari dalam. Itu bukan aura kultivator biasa, gumam salah satu dari mereka. Sementara itu, di ruang rahasia sekte salju abadi yang jauh di utara, seorang perempuan muda dengan rambut perak membuka matanya. Inti dunia telah menunjukkan tanda bangkitnya. Jin Yuan, yang dulunya dianggap sebagai sampah, kini berdiri di tengah pusaran perubahan besar dunia. Namun ia belum tahu bahwa kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya akan mengguncang tak hanya sekte-sekte besar, tapi juga tatanan dunia yang telah ribuan tahun berdiri. Namun sebelum semua itu, ia harus bertahan. Bertahan dari kesendirian, dari makhluk roh yang haus kekuatan, dan dari manusia-manusia yang takut akan sesuatu yang tak mereka pahami. Jin Yuan, tanpa inti roh, akan segera menunjukkan bahwa ia tak membutuhkan itu. Karena dirinya sendirilah pusat dari segalanya. Langkah pertama telah dimulai, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Kabut pagi menyelimuti pegunungan di luar wilayah sekte awan bening, mengaburkan cahaya mentari yang baru terbit. Di dalam gua kuno itu, Jin Yuan duduk bersila di atas lantai batu. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena pusaran energi yang mengalir liar dalam dirinya. Bukan ki biasa, energi ini lebih tua, lebih dalam, dan hidup. Kenapa tubuhku tidak hancur, pikirnya. Padahal, dalam teori kultivasi, menyerap energi mentah tanpa saluran inti roh adalah bunuh diri. Tapi entah bagaimana, tubuhnya tidak hanya menahan, tapi justru menyerap dan menata ulang energi itu sendiri. Simbol-simbol di dinding gua mulai bersinar, satu demi satu. Seolah mengenal keberadaannya. Seolah telah menunggu kehadirannya selama ribuan tahun. Sebuah ukiran besar di tengah gua akhirnya terbuka, menampakkan patung batu seorang pria berjubah panjang. Tangannya menunjuk ke langit dan di dadanya terukir satu kata kuno. Yuan. Jin Yuan menatapnya terperangah. Nama itu sama dengannya. Apakah ini kebetulan? Namun saat ia mendekat, patung itu runtuh, dan dari dalamnya keluar bola kristal emas yang langsung melayang ke arahnya dan menempel di dahinya. Kilatan cahaya menyelimuti seluruh gua.
Dalam sekejap, kesadarannya terbawa masuk ke dalam ruang ilusi. Di sana, ia melihat langit terbakar, bumi retak, dan dunia di ambang kehancuran. Di tengah kehancuran itu, seorang pria berdiri sendiri, menyatu dengan dunia, menjadi pusat semua aliran energi. Suara samar terdengar. Inti roh adalah buatan manusia, tapi inti dunia adalah ciptaan alam. Engkau adalah perwujudannya. Kilatan petir membangunkannya dari penglihatan itu. Tubuhnya kini dipenuhi garis-garis bercahaya, mengalir mengikuti nadinya, membentuk pola-pola aneh di kulitnya. Ia tak tahu apa arti semua ini, tapi yang pasti, ia berubah. Hari berikutnya, Jin Yuan meninggalkan gua. Ia mengenakan jubah tua yang ia temukan di dalam, yang tampaknya dulunya milik pemilik gua itu. Di dadanya, simbol Yuan bersinar sama. Langkahnya tenang, meski dalam hatinya penuh pertanyaan. Di kaki gunung, sekelompok pemburu roh dari sekte kecil tengah dikejar oleh binatang buas berlapis baja spiritual. Tanpa pikir panjang, Jin Yuan melompat turun dari tebing, mendarat tepat di depan binatang itu. Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan gelombang energi dari telapak tangannya. Makhluk itu terpental belasan meter, meraung dan kabur. Para pemburu terdiam, tak percaya mata mereka. Siapa kau?" tanya salah satu dari mereka gemetar. "Aku hanya pengembara," jawab Jin Yuan pelan, lalu berjalan pergi. Namun langkahnya telah meninggalkan gema di hati orang-orang itu. Sosok tak dikenal yang mampu mengusir binatang spiritual tingkat 3 tanpa alat bantu bukan orang biasa. Kabar tentang pemuda misterius dengan kekuatan luar biasa pun mulai menyebar. Banyak yang penasaran, beberapa mulai mencarinya, dan sebagian, khususnya sekte besar, menganggapnya ancaman. Termasuk sekte salju abadi yang melalui mata-mata mereka telah mencium aura kuno dari arah pegunungan itu. Di tempat lain, di dalam istana Esnan Megah, Shueqianya menatap bola ramalan roh yang menunjukkan bayangan samar Jin Yuan. "Kau akhirnya muncul." Malam itu, Jin Yuan mendaki bukit tinggi, memandang bintang-bintang. "Jika aku bukan manusia biasa, maka aku harus mencari tahu siapa aku sebenarnya, dan kenapa dunia merasa gelisah sejak aku mulai berubah." Ia belum tahu bahwa jawabannya tidak akan mudah, tapi ia juga belum sadar. Dunia tidak hanya sedang memperhatikannya. Dunia sedang menyesuaikan diri sebagai respons terhadap kembalinya sang pusat keseimbangan, dirinya. Angin malam berbisik pelan, dan di dalamnya ada nada harapan dan ketakutan. Langkah-langkah Jin Yuan menggema di lembah-lembah sunyi. Ia telah berjalan berhari-hari, menjauh dari sekte, desa, bahkan pemukiman manusia. Hutan lebat dan pegunungan yang jarang terjamah menjadi rumah barunya. Ia tahu, untuk memahami kekuatan aneh yang tumbuh dalam dirinya, ia tak bisa bergantung pada siapapun. Di sela-sela reruntuhan kuil tua di tengah hutan, Jin Yuan membuat tempat tinggal sederhana. Batu-batu besar ia susun sebagai tempat duduk, ranting kering ia kumpulkan sebagai tempat tidur. Ia tak mengeluh. Justru untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Setiap malam, ia bermeditasi. Bukan dengan teknik kultivasi seperti murid-murid sekte, tapi dengan caranya sendiri. Ia membiarkan energi dunia mengalir ke dalam tubuhnya, merasakannya, menatanya seperti air yang menemukan jalur alaminya. Ia tidak memaksa, tidak menahan, hanya mengikuti. Dalam keheningan malam, binatang-binatang spiritual berkeliaran. Beberapa bahkan mendekatinya, namun tak menyerang, seolah mereka bisa merasakan aura dunia yang terpancar dari tubuh Jin Yuan. Bahkan, serigala berkaki 3, terkenal buas dan haus darah, hanya memandanginya dari kejauhan lalu pergi. Namun kesepian mulai merayap. Jin Yuan tak punya teman bicara, tak punya tujuan selain berlatih dan bertahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar dunia ini akan menerimanya suatu hari nanti? Atau ia ditakdirkan hidup sendirian selamanya? Suatu malam, badai melanda hutan. Petir menyambar pohon-pohon raksasa, angin menerbangkan cabang dan dedaunan. Jin Yuan tetap diam di tempatnya, duduk bersila di tengah pusaran angin. Bukannya menolak, ia menyerap energi badai itu. Petir menyambar tubuhnya, tapi bukannya hancur, ia justru bersinar lebih terang. Setelah badai berlalu, seekor burung besar jatuh dari langit. Sayapnya terbakar, tubuhnya terluka. Jin Yuan menghampiri, dan tanpa pikir panjang, ia menempelkan tangannya ke tubuh burung itu. Aneh, tanpa teknik penyembuhan, luka-luka itu mulai pulih. Burung itu membuka matanya, menatapnya sejenak, lalu terbang kembali ke langit. "Kenapa aku bisa menyembuhkan?" Bahkan tanpa tahu caranya, bisik Jin Yuan. Muncul ketakutan dalam hatinya. Takut bahwa kekuatannya tidak bisa ia kendalikan. Takut bahwa suatu hari, kekuatan itu bisa membunuhnya sendiri. Hari-hari berlalu, ia terus berlatih, menyatu dengan alam. Ia mulai bisa merasakan perubahan suhu dari aliran ki di udara,
mendengar bisikan roh tumbuhan, bahkan mengerti peringatan langit sebelum badai datang. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya. Ia mulai rindu suara manusia, rindu tawa, debat, bahkan ejekan. Dalam diam, ia menyadari bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan berarti jika ia sendirian. Suatu pagi, ia menemukan bekas perkemahan. Ada jejak kaki manusia, sisa api unggun, dan secarik kain yang tersangkut di ranting. Tanda-tanda bahwa seseorang belum lama lewat. Nalurinya memberitahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia mengikuti jejak itu, diam-diam, sampai mendapati seorang gadis duduk di tepi danau, tampak terluka. Dari jubah putih dengan bordir lotus di pundaknya, Jin Yuan tahu. Dia berasal dari salah satu sekte besar, sekte Lotus Abadi. Hatinya ragu, haruskah ia mendekat, atau biarkan saja seperti biasanya? Tapi ketika gadis itu terbatuk dan tubuhnya roboh, Jin Yuan melangkah maju tanpa ragu. Seketika ia sadar, kesendiriannya telah membangun satu hal yang tak pernah ia sadari, empati. Ia menolong sang gadis, mengangkat tubuhnya, dan membawanya kembali ke kuil tua miliknya. Di sanalah, untuk pertama kalinya sejak pengusirannya, Jin Yuan kembali bicara pada seseorang, dan di saat itulah takdir mulai bergerak. Api unggun menyala redup di tengah reruntuhan kuil tua. Jin Yuan duduk bersila di seberang gadis yang kini tertidur pulas di atas balutan daun kering dan selimut tipis dari jubahnya sendiri. Wajah gadis itu pucat, tapi nafasnya mulai stabil. Luka dalam di pundaknya sudah tak lagi berdarah setelah Jin Yuan menyalurkan energi dari tubuhnya ke arah luka tersebut. Aku bahkan tak tahu bagaimana aku melakukannya, gumam Jin Yuan pelan sambil menatap telapak tangannya. Tidak ada teknik penyembuhan, tidak ada mantra atau formasi, hanya niat dan energi dalam tubuhnya yang merespons secara alami. Fajar mulai menyingsing. Saat cahaya pertama menembus celah reruntuhan, gadis itu menggeliat pelan dan membuka mata. Pandangannya kosong sejenak, lalu refleks menggenggam leher Jin Yuan yang duduk terlalu dekat. "Siapa kau? Di mana ini?" "Tenang," Jin Yuan menjawab. "Kau terluka, aku hanya membantumu." Gadis itu melepaskan cengkeramannya perlahan. "Kau bukan dari sekte manapun, ya?" Tatapannya mengamati Jin Yuan dari atas ke bawah, curiga sekaligus heran. "Kau tidak punya lambang, tapi aura di sekitarmu." "Aura?" Jin Yuan menunduk. "Maksudmu?" "Kau seperti bukan manusia," ucapnya jujur. "Tapi juga bukan iblis atau roh jahat. Aura di sekitarmu murni sekali, tapi aneh. Alam terlalu tenang saat berada di dekatmu." Jin Yuan hanya mengangguk pelan. Ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ia sendiri tak mengerti. "Aku Bai Lian, murid inti dari sekte Lotus Abadi," katanya akhirnya, mencoba bangkit tapi terhuyung. "Jangan paksa dirimu," sahut Jin Yuan, menyandarkannya kembali. "Kau luka dalam, butuh waktu." Mereka terdiam sejenak, lalu Bai Lian bertanya, "Apa kau tinggal di sini sendirian?" Jin Yuan menatap reruntuhan kuil. "Ya, dunia menolakku, jadi aku memilih tempat yang tidak menolak siapapun." Bai Lian menunduk. Ia tak bisa membayangkan hidup sendirian di tempat seperti itu. Tapi, matanya tak bisa lepas dari sosok Jin Yuan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aman. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ketenangan yang terpancar darinya. 3 hari berlalu, Bai Lian pulih perlahan, dan selama itu pula mereka mulai berbicara lebih banyak. Ia bercerita soal sektenya, soal turnamen antar sekte yang akan datang, dan soal rumor tentang kebangkitan entitas tua yang sedang dibicarakan di kalangan tingkat atas. Beberapa tetua yakin sesuatu dari zaman kuno akan bangkit. Mungkin senjata, mungkin roh, atau sesuatu yang lebih besar, ujar Bai Lian pelan. Jin Yuan menelan ludah. Ia tahu instingnya benar, dirinya memang bukan biasa. Dan mungkin ia memang bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Suatu malam, langit berubah merah dan 3 siluet melayang turun ke reruntuhan kuil. Mereka berpakaian hitam dengan lambang bunga teratai yang disilang, penanda pasukan rahasia dari sekte Lotus Abadi. "Bai Lian, kau melanggar perintah. Kembali sekarang atau kami paksa," seru salah satunya. Bai Lian berdiri, wajahnya kaku. "Dia menyelamatkanku." "Tak peduli, dia bukan siapa-siapa, tidak terdaftar dalam aliansi, tak punya rekam jejak, tak ada lambang. Bisa jadi mata-mata dari sekte darah." Jin Yuan berdiri tenang, namun tubuhnya bersinar samar. "Aku bukan mata-mata. Aku hanya seseorang yang ditolak dunia dan memilih bertahan." Salah satu pria itu menyerang tanpa aba-aba. Bai Lian berteriak, namun dalam sekejap, Jin Yuan mengangkat tangan dan menghentikan serangan itu di udara. Energi memancar liar dari tubuhnya, menekan seluruh area.
Ketiganya terhempas mundur, wajah mereka pucat. Ini bukan kekuatan kultivator biasa. Ya, Bailian menoleh ke arah Jin Yuan dengan mata terbelalak. Kau? Siapa kau sebenarnya? Jin Yuan memandang tangannya lagi. Perlahan ia berkata, aku tidak punya inti roh, karena aku adalah intinya dunia. Setelah malam itu, kabar tentang seorang pemuda yang menghentikan serangan 3 murid tingkat tinggi Sekte Lotus Abadi dengan satu gerakan menyebar cepat seperti angin liar. Dunia kultivasi yang biasanya tenang dan terstruktur mulai bergolak oleh rumor tentang pemilik kekuatan kuno yang muncul dari luar sistem sekte. Di dalam ruang rapat utama Sekte Lotus Abadi, para tetua berkumpul. Bailian berdiri di tengah ruangan, wajahnya tenang meski sorotan mata puluhan orang menusuk tajam. Aku bertanggung jawab. Aku melanggar perintah karena dia menyelamatkanku, katanya. Salah satu tetua mengetukkan tongkatnya. Kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan bebas. Jika dia bukan bagian dari kita, dia adalah ancaman. Tapi dia tidak menunjukkan niat jahat, bantah Bailian. Dia menyembuhkan, menyelamatkan, dan tidak menyerang duluan. Dunia hanya takut karena dia berbeda. Namun suara Bailian tenggelam oleh suara mayoritas. Keputusan pun dijatuhkan. Jin Yuan harus ditemukan dan dibawa, hidup atau mati. Di sisi lain, Jin Yuan kembali mengembara, meninggalkan reruntuhan kuil yang selama ini menjadi rumahnya. Ia tahu keberadaan Bailian telah menarik perhatian banyak pihak. Dan itu berbahaya, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk gadis itu. Di sepanjang perjalanannya, ia melihat perubahan di alam. Sungai yang dulunya tenang mulai mengalir deras, langit menjadi lebih gelap di malam hari, dan binatang roh bermigrasi tanpa sebab. Dunia bereaksi terhadap kehadirannya. Dalam sebuah desa kecil di kaki gunung, Jin Yuan menyelamatkan anak-anak dari serangan siluman tanah. Penduduk desa awalnya ketakutan padanya, namun setelah melihat bagaimana ia melindungi tanpa meminta imbalan, ketakutan mereka berubah menjadi rasa hormat. Sayangnya, keberadaan Jin Yuan tak bisa disembunyikan lama. Beberapa hari kemudian, sekelompok pemburu dari Sekte Pedang Api mendatangi desa itu. Mereka menginterogasi warga dan memaksa mengungkap keberadaan Jin Yuan. Pemuda dengan mata tajam dan aura bumi. Kemana dia pergi? Bentak salah satu pemburu. Warga desa, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, memutuskan melindungi seseorang di luar sekte manapun. Kami tidak tahu, jawab seorang lelaki tua. Kami hanya tahu ada orang baik yang menyelamatkan anak-anak kami. Ketika para pemburu mulai memaksa, Jin Yuan muncul dari balik hutan. Hentikan, aku di sini. Ketegangan memuncak, pedang-pedang ditarik, dan pertarungan tak terhindarkan. Namun sekali lagi, Jin Yuan tidak menyerang lebih dulu. Ia hanya menangkis, menghindar, dan menahan serangan tanpa membunuh satupun lawannya. Namun saat ia terpojok, naluri dalam dirinya bangkit. Tanpa sadar, tanah di sekitarnya pecah, akar-akar pohon menyembul, dan melindunginya seperti tameng hidup. Energi dunia merespons dirinya secara insting, seolah menyatu dengan keinginannya. Ini bukan kultivasi, ini simbiosis. Salah satu pemburu ternganga. Setelah mengusir mereka, Jin Yuan memandang ke langit. Ia tahu perlawanannya hanya akan memicu lebih banyak pengejar. Dunia kultivasi yang selama ini terikat sistem tidak akan pernah membiarkan anomali seperti dirinya hidup bebas. Namun, dalam hatinya, Jin Yuan tidak ingin bersembunyi lagi. Ia mulai menyadari, kekuatannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi mungkin untuk mengubah dunia. Malam itu, ia menatap bayangan dirinya di danau. Kalau dunia takut padaku, maka aku akan tunjukkan padanya siapa aku sebenarnya. Dan di kejauhan, Bailian berdiri diam, mengamati dari atas bukit. Ia tahu keputusan besar sedang diambil. Dan ia harus memilih, tetap pada sektenya, atau berdiri di sisi seorang pemuda yang bisa mengguncang tatanan dunia. Langit diliputi awan hitam tebal ketika para tetua dari berbagai sekte besar berkumpul di lembah perjamuan. Ini bukan pertemuan biasa, tidak ada formalitas, tidak ada salam pembuka. Semua mata tertuju pada sebuah kristal penglihatan yang menampilkan sosok Jin Yuan berdiri di tengah reruntuhan desa yang hancur, dikelilingi akar-akar pohon raksasa yang tumbuh liar dari tanah. Dia mengendalikan alam? Suara seorang tetua sekte Gunung Petir pecah dalam keheningan. Tidak, alam yang mengikutinya, sahut tetua sekte Darah Suci. Itu lebih buruk, itu berarti dia adalah pusatnya. Dunia menjadikannya poros baru. Bahaya, kata salah satu tetua sekte Pedang Emas. Jika dia tidak diatur sekarang, tatanan kultivasi akan hancur. Sementara itu, Jin Yuan mendaki Pegunungan Hitam, salah satu area terlarang yang dikenal menyimpan rahasia dunia lama.
Ia yakin, di balik legenda dan reruntuhan kuno, ada jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Sepanjang perjalanannya, suara-suara dari alam semakin jelas. Angin seperti berbisik padanya, memberi petunjuk arah. Bunga-bunga spiritual mekar saat ia melintas, bahkan tanah yang retak memadat kembali di bawah langkahnya. Namun, ketenangan itu buyar ketika sekelompok kultivator dari Sekte Langit Keabadian menghadangnya di puncak gunung. Jumlah mereka puluhan. Mereka tidak datang untuk berbicara. Jin Yuan, ujar pemimpinnya, seorang pria bermata tajam dan rambut perak. Atas nama aliansi sekte besar, kau dinyatakan sebagai ancaman terhadap keseimbangan dunia kultivasi. Menyerahlah. Jin Yuan menatap mereka. Kalian menyebutku ancaman, padahal aku belum membunuh satu pun dari kalian. Kalian takut pada sesuatu yang tidak kalian pahami. Kau tidak mengikuti sistem, tidak terdaftar, tidak tunduk, tidak memiliki guru atau sekte. Itu berarti kau tak bisa dikendalikan. Bukankah dunia terlalu lama dikendalikan? Jin Yuan melangkah maju. Apa salahnya jika dunia memilih jalannya sendiri? Serangan datang bertubi-tubi. Kilatan cahaya, gelombang pedang, dan tombak api menghujani dirinya. Namun Jin Yuan tak gentar. Ia berdiri di tempat, membiarkan bumi melindunginya. Batu-batu melayang, membentuk perisai. Pohon-pohon tumbuh mendadak dan membelokkan serangan. Namun sesuatu berbeda kali ini. Dalam tekanan pertempuran, tubuh Jin Yuan mulai bersinar lebih terang, dan dari dalam dadanya muncul cahaya yang membentuk simbol bumi kuno. Simbol itu berdenyut seiring detak jantungnya. Seketika, semua yang menyerangnya terpental jauh. Bumi menolak kekerasan, alam memihak Jin Yuan. Dia bukan sekadar manusia. Desis, salah satu penyerang, darah menetes dari sudut bibirnya. Dia, bagian dari dunia itu sendiri. Jin Yuan jatuh berlutut, kelelahan. Ia menatap tangannya yang kini bersinar seperti kristal. Apa sebenarnya aku? Di balik awan, petir membelah langit. Tapi bukan petir biasa. Di dalamnya, suara seperti gema ribuan roh bergema. Kau adalah pusat. Kau adalah poros. Dunia membentuk ulang dirinya melalui dirimu. Namun di tengah kekaguman, sebuah anak panah es melesat dari kejauhan dan menancap di bahu Jin Yuan. Darah memercik. Bai Lian muncul dari balik kabut, tapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Kini ia mengenakan jubah resmi tetua muda Sekte Lotus Abadi. Maafkan aku, katanya dengan suara gemetar. Aku diperintahkan, dan aku tak bisa menolak. Jin Yuan menatapnya. Ada luka di matanya yang lebih dalam dari luka di bahunya. Kau sudah memilih. Aku masih ragu, balas Bai Lian. Tapi aku harus tahu, jika dunia bisa berubah lewatmu, apakah kau akan menghancurkannya dulu? Jin Yuan berdiri perlahan, mencabut panah itu tanpa ekspresi. Darahnya jatuh ke tanah, dan di tempat darah itu menetes. Bunga-bunga spiritual tumbuh. Aku tak ingin menghancurkan apapun, tapi kalau dunia memaksaku, aku akan mulai dari yang pertama, menusukku. Angin berhembus. Ketegangan di antara mereka tak hanya berasal dari luka, tapi dari pilihan dan jalan hidup yang tak lagi bisa dibalikkan. Kabut yang menyelimuti puncak pegunungan hitam perlahan memudar, menyisakan dua sosok berdiri saling berhadapan, Jin Yuan dan Bai Lian. Suara alam terdiam, burung roh berhenti berkicau, bahkan angin tampak menahan hembusannya. Dunia seakan menanti keputusan dari keduanya. Aku tidak ingin melawanmu, Bai Lian, ucap Jin Yuan, suaranya rendah tapi jelas. Tapi jika kau datang sebagai wakil sekte, maka ini bukan lagi tentang kita. Bai Lian menggenggam busur esnya lebih erat. Aku juga tak ingin berdiri di sisi ini. Tapi kau tahu, begitu kau menolak tunduk, kau dinyatakan musuh semua sekte. Aku tak punya pilihan. Jin Yuan tersenyum tipis. Kau selalu punya pilihan. Dunia mungkin menekan, tapi kehendak tetap milik kita. Tanpa peringatan, Bai Lian melompat dan menembakkan panah demi panah yang terbuat dari es murni. Setiap anak panah membawa hukum beku yang bisa membungkam roh. Jin Yuan tidak membalas. Ia hanya mengangkat tangan dan tanah pun bergerak. Dinding batu naik, akar-akar muncul dan melilit anak panah di udara, menghancurkannya satu persatu. Namun Bai Lian adalah murid inti terbaik dari Sekte Lotus Abadi. Dengan satu segel tangan, ia memanggil formasi es berlapis 3, mengurung Jin Yuan dalam kubus transparan bersuhu mutlak. Formasi pembekuan roh, kau tak bisa bergerak di dalamnya, katanya. Tapi saat ia yakin sudah menang, kubus itu retak, lalu hancur perlahan seperti es yang mencair di hadapan matahari. Jin Yuan berjalan keluar dengan tubuh yang mengeluarkan uap hangat. Langkahnya mantap, dan setiap jejak kakinya menyisakan rumput baru yang tumbuh dari tanah berbatu. Formasi itu menahan roh, katanya tenang. Tapi aku bukan roh,
Aku adalah dunia itu sendiri. Bai Lian mundur satu langkah, wajahnya pucat, tapi ia tak menyerah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memanggil simbol sekte. Cahaya bunga teratai berwarna putih menyelimuti langit. Dari dalamnya turun cahaya suci yang biasanya hanya bisa digunakan oleh tetua agung. Sekteku memberiku kekuatan untuk mengakhiri ini, teriak. Jin Yuan memejamkan mata. Ia tak membenci Bai Lian, tapi ia tidak bisa membiarkan kekuatan dunia dipermainkan oleh sistem yang terus menindas yang berbeda. Saat cahaya teratai turun, hendak menyelimuti tubuhnya, tubuh Jin Yuan menyala dengan cahaya kehijauan. Sebuah formasi kuno muncul di bawah kakinya, bukan buatan manusia, tapi manifestasi murni dari hukum alam. Dentuman besar mengguncang puncak gunung. Cahaya Bai Lian tertolak ke langit. Jin Yuan melompat, dan dalam satu sentuhan, ia meredam semua energi spiritual di sekitarnya. Suasana hening, langit kembali biru, udara menjadi ringan, formasi-formasi hancur, dan kekuatan spiritual lenyap seketika. Seolah dunia menarik semua energinya kembali. Bai Lian terjatuh berlutut, tubuhnya lemah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyerah, kata Jin Yuan. Aku hanya mengembalikan seimbangannya. Ia berbalik hendak pergi, tapi Bai Lian menggenggam ujung jubahnya. Kau harus tahu, para tetua tak akan berhenti. Mereka akan mengirim pembunuh, bahkan sekte luar benua mulai bergerak. Aku siap, jawab Jin Yuan datar. Lalu apa tujuanmu? Terus menghindar, terus menahan, dunia tidak akan diam. Jin Yuan menoleh, dan untuk pertama kalinya, matanya bersinar kehijauan seperti zamrud kuno. Aku tidak akan menghindar, tapi aku juga tidak akan menjadi dewa. Aku akan mengembalikan dunia ini ke bentuknya yang seharusnya. Sebuah dunia di mana tak ada yang mengatur aliran roh kecuali kehendak bumi. Ia melepaskan genggaman Bai Lian dengan lembut. Kau tak perlu memilih pihak, Bai Lian. Tapi jika saatnya tiba dan dunia ini terbakar, pastikan kau berdiri di tempat yang tak akan menyesal kau pilih. Lalu ia pergi menyatu dengan alam. Sementara Bai Lian tetap di sana, bingung, terombang antara rasa cinta, tanggung jawab, dan kebenaran yang baru mulai ia paham. Dan dari kejauhan, sepasang mata tua mengamati dari atas awan. Mata milik seorang tetua sekte kuno yang tersenyum penuh rahasia. Akhirnya, pusat dunia mulai bergerak. Mari kita lihat apakah dia akan menjadi penyelamat atau penghancur. Langit di atas tanah beku timur berubah warna menjadi ungu kelam. Bukan karena malam, tapi karena sesuatu yang telah lama tersegel mulai bangkit. Di kedalaman pegunungan es, 3 sosok tua perlahan membuka mata mereka setelah tidur selama berabad-abad. Mereka adalah 3 raja lama, para kultivator zaman kuno yang telah mencapai puncak kekuatan, namun memilih tertidur karena dunia tak lagi menantang. Namun kini, mereka bangun bukan karena keinginan sendiri. Dunia telah memanggil mereka kembali. Getaran ini bukan sekadar kebangkitan biasa. Gumam raja pertama, berjubah hitam dengan rambut seperti kabut. Ini adalah Poros, kekuatan pusat yang tak pernah kami miliki, ujar raja kedua, yang tubuhnya seolah terbuat dari kristal es. Dia muncul, Desis raja ketiga, yang matanya menyala seperti matahari terbenam, pemilik inti dunia, makhluk yang seharusnya tak eksis. Sementara itu, di sisi lain benua, Jin Yuan berjalan melintasi padang pasir jiwa. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkahnya menumbuhkan perubahan. Tanah tandus kini penuh dengan tumbuhan roh. Air muncul dari pasir kering. Dunia secara harfiah membentuk ulang dirinya di bawah langkahnya. Namun, perubahan ini tidak membawa kedamaian. Justru, semakin banyak sekte dan organisasi gelap yang mulai menyusun rencana. Sebab, bagi mereka, Jin Yuan bukan harapan, melainkan bencana peradaban. Di sebuah aula rahasia, pertemuan terjadi antara 5 sekte terkuat benua tengah. Semua sepakat satu hal. Dia harus disegel, dibunuh jika perlu. Sebab jika dunia sepenuhnya menunduk padanya, maka semua sistem akan runtuh. Namun saat mereka hendak menyusun strategi, kabar datang. 3 raja lama bangkit, dan mereka mencari Jin Yuan. Ini gila, jika mereka bergerak, seluruh tatanan zaman ini akan hancur. Tapi, jika mereka bisa membunuhnya, kita bisa kembali berkuasa. Di sisi lain, Bai Lian mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia melacak jejak sejarah tentang entitas yang disebut pusat dunia dan menemukan naskah kuno di bawah perpustakaan rahasia sektenya. Di sana tertulis, jika dunia kehilangan keseimbangannya, ia akan menciptakan inti. Inti bukan manusia, bukan dewa. Ia adalah hukum yang berjalan. Bai Lian terpaku. Jadi, Jin Yuan bukan hanya spesial, ia adalah reaksi dunia terhadap kehancuran sistem. Ia bukan solusi,
ia adalah penyesuaian alam. Namun sebelum ia bisa membaca lebih lanjut, seorang tetua sekte memergokinya. Ia diseret, dijatuhi hukuman, dan dikurung. Namun sebelum dikurung sepenuhnya, ia sempat menyembunyikan naskah itu di jubahnya. Sementara itu, Jin Yuan tiba di tengah oasis spiritual. Di sana, roh dunia muncul dalam bentuk gadis kecil dengan rambut dari cahaya dan mata seperti bintang malam. "Kau sudah mulai berubah, Jin Yuan," ucapnya. "Aku hanya berjalan," jawab Jin Yuan. "Dan itulah masalahnya. Kau tak sadar, setiap langkahmu memaksa dunia berubah. Kalau kau terus berjalan, dunia lama akan lenyap. Lalu apa yang harus kulakukan? Berhenti? Bersembunyi? Tidak. Tapi kau harus siap, karena dunia lama tak akan pergi tanpa perlawanan." Tiba-tiba, langit bergetar. Dari balik awan, muncul bayangan 3 raksasa kuno. Aura mereka begitu padat hingga langit seolah retak. 3 raja lama telah tiba, dan mereka tidak datang untuk menyapa. "Pemilik inti dunia," ujar raja pertama, suaranya seperti gema 1000 gunung. "Kami datang untuk mengujimu." Jin Yuan berdiri tegak. Mata dunia menatapnya. Alam menahan napas. Kalau dunia lama ingin menguji, maka biar aku tunjukkan bagaimana dunia baru menjawabnya. Dan langit pun bergetar, bukan oleh petir, tapi oleh kehendak seorang manusia yang bukan lagi manusia. Seorang yang telah menjadi intinya dunia itu sendiri. Di langit yang pecah oleh tekanan spiritual, 3 sosok raksasa berdiri sejajar, masing-masing membawa aura zaman berbeda. Mereka adalah perwujudan kekuatan dari masa lalu. Dari era sebelum dunia dikendalikan oleh sekte-sekte dan aturan manusia. Para raja lama tidak datang untuk membunuh, belum. Mereka datang untuk menguji. "Dunia telah memilihmu," ujar raja pertama dengan suara berat, "maka kami akan menimbang apakah kau pantas menjadi pusatnya." Jin Yuan menatap langit dengan tenang, tubuhnya bersinar lembut, menyatu dengan energi bumi di bawahnya. "Aku tak butuh pengakuan dari masa lalu. Tapi jika itu yang harus kulalui, maka mari kita mulai." Raja kedua mengangkat tangannya. Udara seketika membeku. Seluruh oasis membatu, tumbuhan mati dalam sekejap, dan pasir berubah menjadi kristal es. Jin Yuan berdiri di tengahnya, napasnya membeku di udara. Ia tahu ini bukan sekadar suhu rendah, ini adalah hukum beku, kekuatan yang dapat membekukan energi spiritual itu sendiri. Namun saat tubuhnya mulai dilapisi lapisan es, akar-akar hijau tumbuh dari bawah kakinya. Panas alami bumi merambat ke seluruh tubuhnya, mencairkan hukum itu perlahan. Jin Yuan melangkah dan setiap langkahnya menghancurkan es dengan kekuatan kehidupan murni. Raja kedua tersenyum tipis. Hukum kehidupan tak pernah tunduk pada dingin. Tapi bagaimana dengan kehampaan? Raja ketiga maju. Ia melambaikan tangan dan seketika dunia menjadi sunyi. Angin berhenti. Waktu terasa membeku. Jin Yuan melihat sekelilingnya, langit, bumi, dan dirinya sendiri menghilang ke dalam kehampaan. Ini adalah ruang hampa, teknik yang menghapus eksistensi. Namun, dalam kehampaan itu, Jin Yuan menutup mata dan menarik napas dalam. Ia menyadari sesuatu, bahkan kehampaan memiliki batas. Dunia tidak bisa sepenuhnya kosong selama ada kesadaran. Sadar adalah inti, gumamnya. Tubuh Jin Yuan bersinar di tengah kekosongan, memancarkan denyut seperti detak jantung bumi. Ruang hampa pecah, dunia kembali. Para raja menatapnya dengan serius. Ini bukan anak biasa. Raja pertama melangkah maju. Kali ini langit berubah menjadi darah dan tanah merekah, mengeluarkan api hitam. Ia mengangkat tongkat panjang dan mengetuk tanah sekali. Suara gema dari ketukan itu menembus jiwa Jin Yuan. Ini adalah hukum leluhur. Kekuatan warisan dari zaman penciptaan yang bisa memutus garis waktu dan asal-usul seseorang. Jika kau bukan anak dari siapapun, bukan murid, bukan keturunan, maka tak ada tempat untukmu di dunia ini, kata raja pertama. Tapi Jin Yuan berdiri tegak. Salah, justru karena aku tak berasal dari mereka, aku bisa berdiri di atas mereka. Cahaya terang memancar dari tubuhnya. Simbol-simbol bumi kuno muncul di udara, menolak pemutusan hukum. Leluhur-leluhur spiritual bahkan tunduk pada kehendaknya. Alam memilihnya bukan karena ia memiliki garis keturunan, tapi karena ia menjadi awal yang baru. 3 raja mundur dan untuk pertama kalinya sejak kebangkitan mereka membungkuk. Kau telah lulus Jin Yuan. Dunia lama akan terus mencoba menghentikanmu, tapi kau tak lagi sendirian. Dengan itu, mereka menghilang kembali ke tempat istirahat mereka. Namun sebelum pergi, raja ketiga berbisik. Hati-hatilah. Bukan hanya sekte yang takut padamu, dunia luar mulai bergerak.
dan mereka tak mengenal keseimbangan. Jin Yuan menatap langit yang kembali cerah, tapi matanya tak tenang. Ia tahu, ujian baru akan dimulai, dan musuh yang sesungguhnya mungkin bukan berasal dari dunia ini. Di tempat lain, Bai Lian berhasil kabur dari kurungan dan menyamar sebagai pengembara. Ia mulai menyebarkan salinan naskah kuno tentang inti dunia secara diam-diam ke sekte-sekte kecil. Jika semua tahu kebenarannya, katanya, mungkin mereka akan berhenti mengejarnya. Namun dari balik bayang-bayang, sekelompok sosok berkerudung hitam mengamati pergerakannya. Mereka bukan dari dunia ini. Dan mereka datang bukan untuk menyegel, tapi mengambil alih pusat dunia demi kehancuran total. Kembali ke oasis spiritual, Jin Yuan merenung di bawah pohon roh yang mengeluarkan cahaya lembut. Walaupun dunia tampak tenang, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. 3 raja lama telah mengakui kekuatannya, namun perasaan tidak nyaman semakin mendalam. Sesuatu lebih besar dari sekadar sekte-sekte yang terancam mulai bergerak di luar jangkauan. Saat ia duduk, sebuah suara muncul, bergema dalam pikirannya. Itu adalah suara seorang wanita, lembut dan misterius. Kau mulai memahami, bukan? Kau bukan sekadar bagian dari dunia ini. Dunia ini adalah bagian darimu. Jin Yuan membuka matanya, menatap udara yang tak bergerak. Di depannya muncul sosok samar, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang seolah terbuat dari cahaya bintang. Kau siapa? Tanya Jin Yuan dengan tenang, meskipun hatinya diliputi rasa was-was. Seseorang yang telah menunggu jawaban dari keberadaanmu, jawab wanita itu. Aku adalah roh alam yang telah terpecah. Dunia ini, sebelum terbentuk seperti ini, memiliki bentuk yang lain. Aku adalah inti dari dunia pertama. Jin Yuan terkejut. Inti pertama? Jadi, dunia ini pernah ada sebelumnya? Wanita itu mengangguk. Dunia pertama dihancurkan, dan inti yang sama, yang ada di dirimu adalah hasil dari perbaikan alam. Tapi itu belum selesai. Kau adalah kunci untuk mengembalikan dunia ini ke bentuk aslinya. Tetapi bukan hanya itu Jin Yuan. Dunia lain sudah mengetahui keberadaanmu. Dunia lain? Jin Yuan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Di luar benua ini, di tempat yang jauh lebih dalam dan tak terjamah oleh manusia, ada kekuatan yang lebih kuat dari sekadar dunia yang kita kenal. Mereka adalah para penjaga keseimbangan yang tak terlihat. Dan mereka tahu, jika dunia ini kembali ke bentuk yang seharusnya, mereka akan kehilangan kendali. Di saat yang sama, jauh di sebuah tempat yang tidak dikenal, di balik kabut yang melingkupi langit, sebuah citra gelap mulai muncul. Para penjaga dari dunia luar, mereka yang tidak berasal dari sekte-sekte manapun, mulai berkumpul. Seorang pemimpin mereka, seorang pria bermata hitam pekat dan wajah yang selalu tersembunyi oleh kerudung, menatap layar besar yang memantulkan gambar Jin Yuan. Kita sudah terlalu lama membiarkan dunia ini berkembang sesuai dengan hukum alam, ujarnya dengan suara dalam dan menakutkan. Tapi makhluk itu, Jin Yuan, ia telah menjadi pusat dunia. Jika kita biarkan dia terus bergerak bebas, maka keseimbangan akan hancur. Kita harus mengambil alih inti itu sebelum terlambat. Apakah itu berarti kita akan menghadapinya langsung? Tanya salah satu pengikutnya. Tidak, kita akan mengirimnya ke dalam labirin kekosongan. Jawab sang pemimpin. Jika dia terperangkap di sana, dunia tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dunia akan kembali ke dalam kekosongan. Sementara itu, Bai Lian yang baru saja berhasil meloloskan diri dari sekte, berlari menuju tempat di mana Jin Yuan terakhir terlihat. Di tangannya, ia memegang naskah kuno yang mengungkapkan lebih banyak tentang inti dunia. Jin Yuan, aku harus memberitahumu sesuatu yang lebih penting, pikirnya sambil melangkah lebih cepat. Namun langkahnya terhenti ketika sosok bayangan melintas di depannya. Sosok itu tinggi dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi, tetapi aura yang dipancarkan sangat menekan. Bai Lian merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Siapa kau? Bai Lian bertanya, mencoba menjaga ketenangannya. Sosok itu mengangkat tangan, dan tanpa kata, jari-jarinya yang panjang seperti ranting pohon tiba-tiba terjulur ke arah Bai Lian. Sebelum ia sempat bergerak, tubuh Bai Lian dibekukan di tempatnya. Tak dapat bergerak, seolah waktu berhenti. Sosok bayangan itu mendekat, suaranya terdengar rendah dan dingin. Kami telah menunggu, kau terlalu lama berada di dekat inti dunia. Sudah saatnya dunia ini kembali ke ketiadaan. Dengan kata-kata itu, sosok itu menutup jarak dan menyentuh dahi Bai Lian. Tubuhnya seolah menghilang dalam ruang kekosongan yang tak terlihat, dipindahkan ke dimensi yang jauh lebih dalam. Jin Yuan merasakan perubahan itu. Tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang sangat penting hilang. Bunga roh yang tumbuh di sekitarnya mulai layu, dan tanah di bawah kakinya mulai retak.
Dunia tidak lagi meresponsnya dengan sempurna. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Bailian, bisiknya. Apa yang telah terjadi? Dan saat itulah, sosok bayangan yang sama muncul di hadapannya. Mata Jin Yuan bertemu dengan mata yang penuh dengan kehampaan. Kau tidak dapat melarikan diri dariku, Jin Yuan. Labirin kekosongan akan menjadi akhirnya. Suara itu bergema di seluruh dunia, menembus hati dan jiwa Jin Yuan. Namun, Jin Yuan tidak mundur. Ia tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih gelap dan menantang. Dalam hatinya, ada satu tekad yang tak bisa dihentikan. Jika dunia harus berubah, maka biarlah aku yang menjadi kekuatannya. Kegelapan menyelimuti seluruh padang rumput tempat Jin Yuan berdiri. Suara-suara alam yang biasanya meresap dalam keseimbangan kini menghilang, hanya menyisakan keheningan yang menekan. Setiap jejak langkahnya terasa seakan menghantam dinding tak terlihat, dan tanah di bawahnya retak seperti kaca yang rapuh. Sesuatu besar sedang terjadi. Sosok bayangan yang telah muncul di hadapannya kini semakin jelas. Wajahnya tak tampak, hanya terdapat sepasang mata hitam pekat yang menyala seperti dua lubang hitam yang tak ada ujungnya. Aura yang dipancarkan begitu kuat, lebih besar dari apapun yang pernah dihadapi Jin Yuan sebelumnya. Itu bukan sekedar musuh, itu adalah kekuatan yang melampaui dunia itu sendiri. Kau datang lebih cepat dari yang kami perkirakan, kata sosok bayangan itu dengan suara yang seperti datang dari kedalaman jurang. Aku adalah penjaga kekosongan, dan dunia ini tidak akan lagi bertahan dengan keberadaanmu. Labirin kekosongan adalah tempatmu, tempat di mana segala bentuk kehidupan dan eksistensi terhapus. Jin Yuan mengangkat tangan dan tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dunia ini adalah milikku, aku adalah inti dari perubahan. Jika kalian mencoba menghentikan itu, kalian hanya akan memecah dunia ini menjadi lebih banyak kepingan. Kalian tak bisa mengembalikannya ke dalam kekosongan. Tapi kau salah, jawab penjaga itu, matanya menyala semakin terang. Kekosongan adalah titik asal dari segala hal. Dunia ini berputar karena adanya keseimbangan. Tanpa keseimbangan, segala sesuatu akan terjerumus ke dalam kehampaan. Dan itulah yang akan kami lakukan padamu, menghentikan perubahan yang kau bawa. Dengan gerakan cepat, penjaga kekosongan mengangkat tangannya. Seketika, seluruh dunia yang ada di sekitar Jin Yuan berubah menjadi kekosongan ruang. Suasana ini sangat mirip dengan ruang yang ia hadapi beberapa waktu lalu saat Raja Ketiga mengeluarkan ruang hampa. Namun, kali ini lebih menekan, lebih membelenggu. Jin Yuan merasakan tubuhnya semakin berat dan napasnya semakin sesak. Tidak ada yang bisa bertahan dalam ruang ini, kata penjaga kekosongan dengan tenang. Tidak ada yang bisa mengubah apapun di sini. Bahkan, kekuatanmu pun tidak akan mampu bertahan. Namun Jin Yuan tidak terpengaruh. Pandangannya tajam, seakan menembus semua batasan yang ada di sekitarnya. Dengan satu sentuhan pada tanah, hukum alam mengalir kembali melalui tubuhnya. Akar-akar hijau kembali muncul, merayap cepat, menyebar ke seluruh ruang yang kosong itu. Dunia ini bukan hanya milik hukum kekosongan, tapi juga milik hukum kehidupan. Aku bukan sekadar kekuatan yang ada di dunia ini, ucap Jin Yuan. Aku adalah hukum yang ada di seluruh alam semesta. Kehidupan ini, bahkan dalam kekosongan, tetap ada karena aku ada. Dalam sekejap, seluruh kekosongan yang mengelilinginya mulai memudar. Ruang yang tadinya kosong kini terisi oleh kehidupan, tumbuhan roh yang tumbuh di mana-mana, langit yang kembali cerah, dan angin yang perlahan berhembus. Dunia ini kembali hidup. Penjaga kekosongan mundur selangkah, matanya penuh dengan kejutan. Kau benar-benar tak akan tunduk. Jin Yuan tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia berjalan menuju sosok itu, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Jika kekosongan datang untuk mengambil dunia ini, maka aku akan mengubahnya menjadi tempat yang tak bisa dihancurkan. Namun, di balik kekosongan itu, sosok-sosok lainnya mulai muncul. Mereka adalah para penjaga alam yang selama ini bersembunyi di dimensi lain. Mereka adalah kekuatan yang lebih besar yang tidak terikat pada sistem dunia ini, dan mereka datang untuk memastikan bahwa perubahan yang dibawa oleh Jin Yuan tidak akan menghancurkan keseimbangan. Kalian telah berbuat kesalahan, kata salah satu penjaga alam, seorang wanita berbaju hitam yang matanya menyala dengan api biru. Keseimbangan dunia ini tak dapat dirusak oleh siapapun, termasuk oleh inti dunia. Jin Yuan mengangkat wajahnya dan menatap mereka dengan tegas. Tidak ada keseimbangan yang sempurna dalam dunia yang korup ini. Kalian memegang kekuasaan yang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Saat dunia ini kembali ke bentuknya, hanya ada satu hukum yang akan berlaku, hukum kehidupan dan perubahan. Di saat yang sama, Bailian, yang terjebak di dalam dimensi kekosongan, merasakan kehadiran Jin Yuan.
Dia tahu saat ini adalah waktu yang paling menentukan. Jika Jin Yuan tidak bertindak cepat, semua yang mereka perjuangkan akan sia-sia. Dengan sisa-sisa energi yang ia miliki, Bai Lian memfokuskan seluruh tenaga spiritualnya untuk menghubungi Jin Yuan. Jin Yuan, aku tahu kau bisa mendengar aku. Jangan biarkan mereka menipu dirimu. Jangan biarkan dunia ini dikendalikan oleh kekosongan yang tak berujung. Itu bukan akhir yang seharusnya. Pesan itu mengalir ke dalam kesadaran Jin Yuan dan seolah memberinya kekuatan baru. Kekuatan yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Jin Yuan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Hukum alam yang telah lama terlupakan kembali mengalir dengan bebas, menghancurkan kekosongan yang telah dibangun oleh para penjaga. Ini bukan hanya tentang bertahan, ini tentang mengubah dunia ke arah yang baru. Dengan itu, seluruh kekosongan pecah, dan dunia kembali ke wujud aslinya. Namun, bukan hanya dunia yang berubah. Jin Yuan kini menjadi pusat dari seluruh kesadaran dunia. Ia bukan hanya inti dunia, ia adalah wujud hidup dari hukum alam itu sendiri. Dengan ledakan energi yang begitu dahsyat, ruang di sekitar Jin Yuan akhirnya terbuka kembali, dan dunia mengalir kembali ke bentuknya yang semula. Seakan-akan seluruh alam menghirup napas lega setelah terkurung dalam kekosongan yang dalam. Tumbuhan roh mulai tumbuh kembali di padang yang semula tandus. Langit yang semula gelap kini kembali bercahaya, memberi harapan baru bagi dunia yang hampir hancur. Namun, meskipun dunia terlihat tenang, Jin Yuan tahu bahwa ini baru permulaan. Para penjaga alam masih ada, dan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka melihatnya sebagai ancaman, dan ancaman ini harus dihentikan. Penjaga kekosongan, meskipun terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Jin Yuan, tidak mundur begitu saja. Wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung tampak sedikit memudar, namun matanya yang hitam pekat menyala dengan api yang lebih besar. Kau masih belum memahami kekuatan sejati dari kekosongan ini, Jin Yuan. Dunia yang kau coba bangun, meskipun penuh kehidupan, tetap tidak bisa menghindari kehancuran. Ketidakseimbangan sudah ada di dalamnya. Kau adalah bagian dari masalah itu, bukan solusi. Jin Yuan menatap penjaga kekosongan dengan tatapan tajam. Keseimbanganmu adalah ilusi yang diciptakan oleh sistem lama yang sudah rusak. Aku akan membangun dunia baru, sebuah dunia di mana kehidupan dan perubahan bisa berjalan seiring tanpa takut akan kehancuran. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan sebuah kilatan cahaya biru menyinari langit. Dari balik awan, sosok wanita berbaju hitam dengan api biru di matanya muncul di depan Jin Yuan. Kau pikir bisa melawan hukum alam begitu saja? Suaranya penuh dengan ancaman. Aku adalah penjaga api alam, dan aku datang untuk menghentikanmu. Jin Yuan menatap wanita itu. Kalian memang kuat, tapi kekuatan kalian berasal dari ketakutan akan perubahan. Dunia ini tidak bisa stagnan. Dunia ini harus terus berkembang. Penjaga api alam mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, api biru berkobar mengelilinginya, membentuk dinding api yang tidak bisa ditembus. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Jin Yuan. Kekuatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Kalian para manusia, meskipun memiliki kekuatan, tetap akan binasa oleh hukum yang lebih besar. Jin Yuan tidak takut. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, tanah di bawahnya bergemuruh. Akar-akar hijau dan kekuatan kehidupan memancar dari tubuhnya, membentuk dinding yang tak kalah kuat dari api biru yang mengelilingi penjaga api alam. Aku adalah pusat kehidupan dan perubahan. Jika dunia ini akan dihancurkan, maka biarlah aku yang akan menghancurkannya sendiri. Tapi aku tidak akan membiarkan dunia ini mati begitu saja. Pertarungan itu pun dimulai. Api biru bertabrakan dengan akar kehidupan yang tumbuh dari tubuh Jin Yuan. Guntur menggema di langit dan tanah di bawah mereka retak, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Setiap gerakan mereka mengubah alam sekitarnya, merombak kenyataan itu sendiri. Namun, meskipun Jin Yuan berusaha sekuat tenaga, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Para penjaga alam bukan hanya makhluk yang kuat, mereka adalah bagian dari kekuatan dunia itu sendiri, entitas yang memegang kendali atas hukum alam yang lebih tua dari segalanya. Sementara pertarungan berlangsung, Bai Lian yang masih terperangkap di dalam dimensi kekosongan merasakan adanya perubahan. Ia bisa merasakan Jin Yuan sedang berjuang, dan meskipun ia berada jauh dari tempat itu, hatinya terhubung dengan Jin Yuan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Bai Lian memusatkan perhatian pada naskah kuno yang ia simpan di dalam jubahnya. Ada satu cara untuk menghentikan mereka, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi aku harus mencapainya sebelum terlambat. Dalam kesendirian, Bai Lian mulai memutar-mutar jari-jarinya, memanggil kekuatan dalam naskah kuno yang ia temukan. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mengetahui rahasia inti dunia. Dengan kekuatan yang mengalir dari naskah itu, Bai Lian mulai memecah lapisan-lapisan ruang di sekitarnya.
mencoba untuk keluar dari dimensi kekosongan yang menahannya. Sementara itu, Jin Yuan semakin terdesak. Api biru, penjaga api alam, mulai mengelilinginya, membakar akar-akar kehidupan yang ia ciptakan. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suatu kekuatan baru mulai mengalir ke dalam dirinya, kekuatan yang lebih dari sekadar kehidupan. Saat Jin Yuan hampir kehabisan tenaga, Bai Lian akhirnya berhasil keluar dari dimensi kekosongan. Dengan kekuatan yang ia bawa, ia memanggil jin-jin roh dunia untuk membantu Jin Yuan, memberi kekuatan baru padanya. Jin Yuan, teriak Bai Lian, berlari menuju ke arahnya. Kau tidak sendirian, dunia ini akan berdiri bersamamu. Dengan semangat baru, Jin Yuan merasakan energi dari Bai Lian mengalir dalam dirinya. Ia menggenggam kekuatan itu, dan dengan satu serangan terakhir, ia mengubah segala sesuatunya. Akar kehidupan tumbuh lebih besar, lebih kuat, menembus dinding api biru dan menghancurkannya. Penjaga api alam mundur, terlihat terkejut. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa? Karena dunia ini memilihku, jawab Jin Yuan, suara penuh keyakinan. Dan aku akan menjaganya. Namun meskipun ia berhasil mengalahkan penjaga api alam, Jin Yuan tahu pertempuran ini belum berakhir. Musuh yang lebih besar sedang menunggu, dan dunia ini dengan segala potensi dan tantangannya masih jauh dari aman. Jin Yuan berdiri di tengah kehancuran yang baru saja ia ciptakan, napasnya terengah-engah. Di sekitarnya, api biru yang sebelumnya melahap seluruh dunia kini redup, menyisakan abu yang tersebar di udara. Tanah yang telah terbakar mulai ditumbuhi akar-akar kehidupan yang tumbuh kembali dengan cepat. Bai Lian berdiri di sampingnya, wajahnya menunjukkan rasa lelah tetapi juga keyakinan. Kau berhasil, kata Bai Lian dengan suara pelan, seakan tak percaya dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Jin Yuan. Kau telah menghancurkan penjaga api alam. Jin Yuan mengangguk, meskipun ekspresinya masih penuh pergulatan batin. Namun ini bukan akhir, aku merasakannya. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai dari balik bayangan. Yang lebih besar? Tanya Bai Lian, menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Ada kekuatan yang mengawasi seluruh dunia ini, para penjaga alam yang terpisah. Mereka tahu bahwa aku telah mengubah aliran energi dunia. Mereka tidak akan tinggal diam, jawab Jin Yuan. Kekuatan mereka bukan hanya berasal dari dunia ini, tetapi dari dimensi yang lebih tinggi. Bai Lian terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Jadi, kita harus siap menghadapi mereka? Jin Yuan menatap langit yang mulai cerah, namun di dalam hatinya ada kegelapan yang tak bisa diabaikan. Ya, kita harus bersiap, tapi aku juga mulai menyadari bahwa dunia ini lebih dari sekadar inti yang aku pegang. Aku harus menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dunia pertama, dunia yang telah hancur. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Sebuah energi gelap muncul dari celah di tanah, membentuk sebuah portal besar yang menyala dengan cahaya gelap. Dari portal itu muncul sosok-sosok besar yang menakutkan. Penjaga dunia. Mereka bukan makhluk biasa. Tubuh mereka terbuat dari cahaya dan bayangan yang saling bersatu, wajah mereka tertutup oleh topeng besar yang hanya memperlihatkan mata-mata yang berkilau dengan kebekuan. Salah satu dari penjaga dunia melangkah maju, suaranya bergema dengan kekuatan yang luar biasa. Jin Yuan, kau telah melanggar hukum yang tak boleh dirusak. Dunia ini harus kembali ke dalam kehampaan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir dunia. Tidak ada yang bisa melawan kami. Jin Yuan tidak terkejut, tetapi rasa berat di dadanya semakin kuat. Ia bisa merasakan kekuatan para penjaga dunia jauh lebih besar dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Meskipun ia telah menjadi inti dunia, ia tahu bahwa bahkan ia pun bisa terancam. Aku tidak akan membiarkan dunia ini kembali ke dalam kehampaan, jawab Jin Yuan dengan tegas. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Dunia ini berhak untuk berkembang. Kehidupan ini berhak untuk bertahan. Penjaga dunia yang berbicara tadi mengangkat tangannya. Dan seketika itu juga, angin topan yang mengandung kekuatan destruktif muncul dari portal. Tanah mulai terbelah, dan langit yang sebelumnya cerah kembali diliputi oleh awan gelap yang menggulung. Seluruh dunia berguncang seperti akan runtuh. Dunia ini harus dihancurkan untuk menciptakan keseimbangan yang sejati, kata penjaga dunia itu. Suara mereka seperti dentingan logam yang menusuk. Jin Yuan memejamkan matanya, merasakan energi yang bergejolak di sekitarnya. Dengan sekuat tenaga, ia menggenggam inti dunia yang ada di dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia yang telah aku bangun. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Tiba-tiba, Bai Lian yang berada di sampingnya merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar datang dari arah penjaga dunia. Ia merasakan keputusasaan yang melanda diri Jin Yuan, tetapi juga keberanian yang tak bisa dihancurkan. Jin Yuan, jangan biarkan mereka menang.
ujar Bai Lian dengan penuh semangat, mengambil langkah maju. Aku akan membantumu. Kita akan menemukan cara untuk mengalahkan mereka bersama. Bersama-sama, mereka mengangkat tangan mereka, dan kekuatan kehidupan yang ada di dalam diri mereka berdua mulai bersatu. Akar-akar kehidupan yang sebelumnya telah menghancurkan api penjaga api alam, kini menyebar lebih luas, meresap ke dalam tanah, dan mengalirkan energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, penjaga dunia itu tampak tidak terpengaruh. Mereka melangkah maju dengan langkah penuh kepercayaan diri, membiarkan kekuatan destruktif mereka menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Apa yang kalian lakukan adalah kejahatan besar, teriak Jin Yuan, menatap keempat. Penjaga dunia yang mendekat. Kalian adalah bagian dari kesalahan dunia ini. Dunia ini tidak akan dipulihkan dengan kehancuran, tetapi dengan perubahan yang lebih besar. Salah satu penjaga dunia membuka mulutnya dan tertawa keras. Perubahan? Kau masih berpikir bahwa dunia bisa diselamatkan dengan kekuatanmu yang terbatas? Keputusan sudah dibuat, dunia akan kembali ke kekosongan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Namun, saat suara tawa itu menggema di udara, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bai Lian yang memusatkan seluruh kekuatannya di dalam naskah kuno yang telah ia temukan, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Naskah kuno itu mengeluarkan energi yang lebih besar dari apapun yang telah mereka lihat. Ini adalah kekuatan yang lebih dari sekadar kehidupan atau kehancuran, kata Bai Lian dengan suara tegas. Ini adalah kekuatan pembentukan ulang dunia. Cahaya itu semakin terang, mengelilingi mereka seperti perisai yang tak bisa ditembus. Para penjaga dunia tampak terkejut mencoba menghentikan kekuatan itu dengan tangan mereka. Namun cahaya itu semakin menyelimuti mereka, dan dunia mulai bergetar hebat. Jin Yuan dengan seluruh kekuatan dunia yang ada di dalam dirinya berseru, jika dunia ini akan dihancurkan, maka biarlah aku yang akan merubahnya selamanya. Cahaya yang keluar dari naskah kuno Bai Lian semakin menyilaukan, membentuk sebuah perisai tak terlihat yang menghalangi seluruh kekuatan destruktif yang dilontarkan oleh penjaga dunia. Di dalam cahaya tersebut, Jin Yuan merasakan kekuatan yang jauh lebih besar mengalir melalui dirinya. Seluruh inti dunia yang ada dalam dirinya kini seolah terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Sebuah perasaan luar biasa menyelimuti tubuhnya, sebuah kekuatan yang melampaui segala batasan yang pernah ia kenal. Namun, meskipun perisai itu tampak tak tergoyahkan, para penjaga dunia terus berusaha mengelilinginya, bergerak dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata. Mereka mencoba memecahkan lapisan energi yang melindungi Jin Yuan dan Bai Lian, dan dunia sekitar mereka mulai berguncang hebat, seolah akan runtuh ke dalam jurang kekosongan. Ini adalah takdir dunia yang telah ditentukan, teriak salah satu penjaga dunia. Tubuhnya berkilau dengan kekuatan yang seakan tak terbatas. Kau tidak bisa melawan takdir. Dunia ini harus kembali ke asalnya, ke dalam kehampaan. Jin Yuan merasakan tubuhnya semakin berat, napasnya semakin sesak. Para penjaga dunia adalah kekuatan primordial yang ada jauh sebelum dunia ini terbentuk. Menghadapi mereka bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi dirinya yang telah menjadi inti dunia. Namun, dia tak bisa mundur. Setiap serat tubuhnya merasakan bahwa dunia ini lebih dari sekadar bentuk fisik yang bisa dihancurkan. Dunia ini hidup, dan kehidupan itu harus dipertahankan. Bai Lian berdiri di sampingnya, tetap berfokus pada naskah kuno yang kini semakin bersinar terang. Kita harus memecah penghalang dimensi mereka, katanya dengan suara penuh keyakinan, meskipun kecemasan jelas terlihat di matanya. Jika kita bisa menembus batas mereka, kita bisa menghentikan kehancuran ini. Jin Yuan mengangguk, meskipun ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih berat. Aku tidak akan membiarkan dunia ini kembali ke kehampaan. Aku akan mengubahnya. Dengan itu, Jin Yuan mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Akar kehidupan yang ada di sekelilingnya semakin membesar, menjalar ke segala arah, membentuk sebuah jaringan energi yang tak terlihat. Dari jaringan itu, sebuah kekuatan baru mulai terlahir. Sebuah energi yang tidak hanya menciptakan kehidupan, tetapi juga mengubah bentuk dimensi itu sendiri. Para penjaga dunia menyadari perubahan itu, dan semakin mendekat. Mereka tahu bahwa Jin Yuan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, tetapi mereka percaya bahwa kekuatan mereka akan mengalahkan apapun yang ia coba lakukan. Namun, saat Jin Yuan mengangkat tangannya, seluruh dunia di sekitarnya bergetar lebih hebat. Sebuah dimensi baru mulai terbuka di depan mereka, sebuah ruang yang lebih luas dari apapun yang pernah ada. Cahaya itu tidak hanya menyelimuti dunia fisik, tetapi juga dunia mereka. Dimensi yang lebih tinggi. Sekarang, dunia ini tidak hanya akan diubah, kata Jin Yuan. Suaranya penuh dengan tekad yang luar biasa. Dunia ini akan terlahir kembali.
Dengan satu dorongan kekuatan, dimensi yang terbelah itu mulai menyatu kembali, membentuk keseimbangan yang lebih tinggi, sebuah ruang yang tidak terikat pada hukum alam semesta manapun. Ini adalah dimensi yang tidak terpengaruh oleh kehampaan, ruang yang ada karena keberanian untuk berubah, sebuah ruang yang akan menghubungkan kehidupan dengan perubahan. Penjaga dunia berusaha untuk bertahan, namun semakin lama mereka semakin lemah. Setiap kali mereka berusaha untuk mengubah dimensi ini kembali, mereka merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dari diri Jin Yuan, meruntuhkan batasan mereka. Mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan perubahan ini. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Ini tidak mungkin, teriak salah satu penjaga dunia, matanya menyala dengan kebingungan dan ketakutan. Kau mengubah hukum dunia. Jin Yuan menatap mereka dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Aku tidak mengubah hukum dunia. Aku hanya membebaskannya dari ketakutan akan perubahan. Dunia ini bukan untuk dikendalikan. Ia harus bebas untuk tumbuh dan berkembang. Dengan itu, kekuatan yang ada dalam dirinya membesar, dan dimensi baru yang terbentuk semakin kuat, semakin stabil. Cahaya itu mulai meresap ke dalam tubuh para penjaga dunia, mengubah mereka, membebaskan mereka dari hukum yang selama ini mengikat mereka. Namun, meskipun kemenangan semakin dekat, Jin Yuan merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Sesuatu yang bahkan lebih kuat dari para penjaga dunia, sesuatu yang ada di balik semua ini. Sebuah suara yang menggema dalam dimensi itu, suara yang begitu mendalam dan penuh kekuatan. Kalian telah mengubah dunia ini, Jin Yuan. Tapi, perubahan kalian belum selesai. Ini baru permulaan. Jin Yuan menoleh, merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Siapa yang berbicara? Apa yang kau inginkan? Dari kegelapan yang lebih dalam, sosok besar mulai muncul. Bukan lagi penjaga dunia, tetapi entitas yang bahkan lebih besar dari mereka. Sebuah kekuatan yang melampaui segala dimensi. Saya adalah inti dari semua dimensi. Suara itu terdengar seperti ribuan suara yang bersatu. Dunia ini adalah bagian dari hukum yang lebih besar. Jika kau mengubahnya, kau akan menghancurkan tidak hanya dunia ini, tetapi semua dunia. Jin Yuan merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang kau maksud? Aku hanya mencoba menyelamatkan dunia ini. Entitas itu tertawa, dan dunia di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Itulah yang kau tidak pahami. Dunia ini hanya bagian dari keseimbangan yang jauh lebih besar. Jika kau mengguncangnya, kau akan menghancurkan semua kehidupan, semua eksistensi, dan aku akan datang untuk menghentikanmu. Entitas besar yang muncul di hadapan Jin Yuan dan Bai Lian membawa aura yang begitu kuat, seolah seluruh dimensi bergetar di bawah kekuasaannya. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak-gerak seperti kabut tebal, seolah ia adalah manifestasi dari kekosongan itu sendiri. Suaranya menggema, seakan datang dari segala penjuru alam semesta. Kalian berpikir bisa mengubah dunia begitu saja? Suara itu berkata, penuh penghinaan. Dunia ini terikat oleh hukum yang lebih besar dari kalian. Apa yang kalian lakukan hanyalah mengguncang fondasi yang sudah ada, dan akibatnya akan lebih menghancurkan daripada yang kalian bayangkan. Jin Yuan menggenggam erat tenaga yang ada dalam dirinya. Meskipun rasa takut mengalir dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Keinginan untuk bertahan, untuk melawan ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini tidak bisa stagnan. Aku tidak akan membiarkan takdir yang sudah ketinggalan zaman ini mengendalikan segalanya. Bai Lian berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Kita telah melihat cukup banyak kehancuran. Dunia ini perlu perubahan. Kita tak akan mundur. Entitas itu tertawa rendah, seakan mengejek. Perubahan? Kalian tidak mengerti, Jin Yuan. Apa yang kalian lakukan adalah pengkhianatan terhadap hukum alam. Setiap dunia harus berjalan sesuai dengan takdirnya. Tidak ada ruang untuk perubahan yang terlalu besar. Kalian bermain-main dengan kekuatan yang tidak bisa kalian kendalikan. Dengan sekejap, kekuatan entitas itu melingkupi seluruh dimensi tempat mereka berada. Langit yang tadinya cerah kembali gelap, dan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dimensi ini mulai pecah. Lapisan-lapisan ruang seperti terbelah dan membentuk jurang kekosongan yang semakin menganga. Dunia ini, yang baru saja mereka perbaiki, kini mulai terancam kembali. Jin Yuan merasakan sebuah tarikan kuat dari dalam dirinya, seolah inti dunia yang ada di dalam tubuhnya mulai tidak seimbang. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan aku merasa dunia ini berbalik melawan kita. Bai Lian melihat ke sekitar, mencoba mencari cara untuk melawan kekuatan entitas itu. Kita harus menemukan cara untuk mengubah keseimbangan ini. Dunia ini bukan milik satu kekuatan saja. Kita bisa membentuk kembali takdir. Benar, jawab Jin Yuan. Tatapannya penuh tekad. Ini bukan tentang melawan takdir, ini tentang merubahnya.
tentang memberi dunia kesempatan untuk hidup dengan cara yang baru. Mereka memusatkan perhatian, mencoba memanggil seluruh kekuatan yang mereka miliki. Jin Yuan menyalurkan kekuatan dari inti dunia yang ada di dalam dirinya, dan Bai Lian dengan naskah kunonya menggali lebih dalam, mencari cara untuk membuka jalan keluar dari kekuatan yang menghimpit mereka. Entitas itu mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang energi gelap meluncur menuju mereka. Dunia seakan runtuh, dan kedalaman kekosongan mengancam untuk menarik mereka ke dalamnya. Namun, pada saat itu juga, Jin Yuan merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya terbangun. Sebuah kekuatan yang telah tertidur di dalam dirinya, sebuah bagian dari dunia yang lebih luas, lebih dalam, yang telah mengalir dalam dirinya sejak pertama kali ia dilahirkan kembali. Ini adalah saatnya, bisik Jin Yuan pada dirinya sendiri, meskipun suara itu hampir tenggelam oleh kekuatan yang bergelora. Aku bukan hanya inti dunia ini, aku adalah kunci untuk membuka dunia yang baru. Dengan satu dorongan terakhir, Jin Yuan mengarahkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya ke titik terendah dari kekosongan tersebut. Sebuah energi murni yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini mulai memancar keluar, merobek jurang kekosongan, dan mengubah dimensi itu sendiri. Entitas besar itu terhuyung mundur, wajahnya terlihat kebingungan. "Ini, apa yang kau lakukan?" "Saya bukan hanya mencoba mengubah dunia," jawab Jin Yuan dengan suara yang tegas. "Saya sedang menciptakan dunia baru, dunia yang bisa berkembang tanpa dibatasi oleh hukum lama." Kekuatan dari inti dunia yang ada dalam tubuh Jin Yuan dan naskah kuno Bai Lian berpadu, menciptakan sebuah aliran energi yang membelah dimensi itu. Ruang di sekitar mereka mulai membentuk ulang dirinya, membentuk lapisan-lapisan baru yang tidak terikat oleh hukum-hukum lama. Dimensi itu mengalir seperti aliran sungai, mengubah keadaannya menjadi sesuatu yang lebih terbuka, lebih bebas, lebih hidup. Pada saat yang sama, entitas itu terdiam, kehilangan kekuatannya. Keberadaannya mulai mengabur, seolah-olah dimakan oleh perubahan yang terjadi. Kalian telah menghancurkan hukum alam," kata entitas itu dengan suara yang kini jauh lebih lemah. "Kalian telah memecah takdir yang tak bisa diubah." Jin Yuan menatap entitas itu dengan penuh rasa lega. Tidak ada takdir yang tidak bisa diubah. Kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan kita sendiri. Dengan itu, entitas itu akhirnya menghilang, diselimuti oleh cahaya yang semakin terang. Dimensi yang terpecah kini bersatu kembali, lebih kuat dan lebih seimbang daripada sebelumnya. Dunia yang hampir hancur kini terlahir kembali, lebih hidup, lebih bebas, dan penuh dengan kemungkinan baru. Bai Lian berjalan mendekat ke Jin Yuan, senyuman lemah tersungging di wajahnya. "Kau berhasil. Dunia ini kini milik kita, milik mereka yang mau berjuang untuknya." Jin Yuan menatap langit yang kembali cerah, merasakan kehidupan yang mengalir kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ini baru permulaan. Dunia ini akan terus berubah dan kita akan terus berada di sini untuk memastikan bahwa perubahan itu akan membawa kebaikan. Dengan langkah mantap, mereka berdua melangkah maju ke dunia yang baru, dunia yang kini berada di bawah kendali mereka. Bukan untuk dikendalikan dengan kekuasaan, tetapi untuk dipelihara dengan cinta dan keberanian. Dunia yang telah dibentuk kembali oleh tekad dan harapan. Dan dengan itu, kisah Jin Yuan dan Bai Lian, serta dunia yang mereka perjuangkan, baru saja dimulai.